Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Fani Erdatasia, dosen program studi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah teknik dan taktik pembelajaran. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, teknik adalah cara mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Sehingga teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan metode pembelajaran yang dipilih secara lebih spesifik. Adapun pengertian teknik pembelajaran menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Dan Serewu DF, menyatakan bahwa teknik pembelajaran merupakan suatu cara strategi yang dilakukan guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal pada materi ajar tertentu. Kedua, menurut Gerald dan Ellie, menyatakan bahwa teknik adalah jalan, alat atau media yang digunakan guru untuk menjalankan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menurut Gafarov Y, menyatakan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Selanjutnya adalah taktik pembelajaran. Menurut Hamruni, menyatakan bahwa taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu secara individual. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, taktik pembelajaran merupakan gaya atau ciri khas seorang guru dalam melaksanakan metode pembelajaran secara spesifik dan unik. Setiap guru memiliki taktik pembelajaran yang berbeda-beda dalam menyampaikan materi ajar. Baiklah sahabat ujar, materi pertama pada pertemuan ini adalah teknik pembelajaran. Tadi di awal sudah dijelaskan mengenai pengertian teknik pembelajaran menurut pendapat beberapa para ahli, di mana teknik pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal secara spesifik. Teknik pembelajaran bersifat implementasional yang terjadi pada tahap pelaksanaan saat guru melakukan pengajaran. Ketika siswa mengamati guru sedang mengajar di kelas, maka kegiatan antara guru dan siswa yang tampak tersebut disebut teknik pembelajaran. Metode pembelajaran sering disamakan dengan teknik pembelajaran. Akan tetapi, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Adapun perbedaan antara metode pembelajaran dan teknik pembelajaran adalah sebagai berikut. Metode pembelajaran memuat semua tahap dalam proses pembelajaran, bersifat prosedural, yaitu terdiri dari langkah-langkah menyeluruh dari suatu proses pembelajaran. Tersirat, artinya tidak terlihat dengan jelas saat guru mengajar di kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum, metode pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian, teknik pembelajaran hanya melihat satu tahap proses pembelajaran, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Bersifat implementasional, yaitu berupa pelaksanaan pengajaran di kelas. Tersirat, artinya jelas pada saat guru sedang mengajar di kelas. Teknik pembelajaran hanya melihat satu tahap proses pembelajaran, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran.
bersifat implementasional, yaitu berupa pelaksanaan pengajaran di kelas. Tersurat, artinya terlihat jelas pada saat guru sedang mengajar di kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara khusus, teknik disesuaikan dengan kemampuan guru dengan memilih teknik yang cocok. Teknik pembelajaran merupakan turunan dari metode pembelajaran. Metode diturunkan dari strategi pembelajaran, dan strategi pembelajaran diturunkan dari pendekatan pembelajaran. Sehingga pendekatan pembelajaran merupakan dasar penentuan dari proses pembelajaran yang akan diterapkan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis teknik pembelajaran. Jenis-jenis teknik pembelajaran ditentukan oleh jenis metode pembelajaran yang digunakan guru. Maka dari itu, yang perlu ditentukan adalah metode pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk metode pembelajaran tanya jawab, jenis dari teknik pembelajaran adalah pertama, focusing questions, yaitu pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap topik yang sedang dipelajari. Contoh dari focusing questions adalah 1. Apa yang kalian ketahui tentang ilmu ekonomi? Contoh kedua, siapa sajakah pelaku ekonomi? Kedua, prompting questions. Menurut Suandi dan Cecep, S menyatakan prompting secara etimologi berarti mengarahkan, menuntun. Prompting questions berarti pertanyaan yang diajukan guru untuk menggunakan syarat dan petunjuk untuk membantu siswa mengingat jawabannya. Prompting questions juga dapat berupa pertanyaan lanjutan yang diberikan guru dalam merespons atau menanggapi jawaban-jawaban siswa yang kurang sempurna atau gagal dalam menjawab pertanyaan. Sehingga prompting questions berfungsi menuntun untuk menentukan jawaban yang tepat. Berikut pertanyaan dari prompting antara lain. Pertama, mengubah pertanyaan dengan kata yang lebih sederhana, sesuai dengan maksud pertanyaan semula. Kedua, mengubah pertanyaan dengan kata yang berbeda sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman siswa. Ketiga, mereview informasi dan pertanyaan untuk membantu siswa mengingat atau melihat jawabannya. Adapun contoh dari prompting question ini adalah hal apa saja yang biasa kalian persiapkan sebelum melakukan kegiatan jual beli? Teknik selanjutnya adalah probing questions. Menurut Suherman menyatakan bahwa probing question merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali jawaban lebih lanjut dari siswa untuk mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya itu lebih jelas dan akurat serta beralasan. Manfaat dari probing questions adalah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk dapat memahami materi lebih mendalam terhadap satu masalah, hingga mencapai jawaban yang diharapkan. Contoh probing questions. 1. Apakah saudara bisa lebih spesifik? 2. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebabnya? Untuk metode pembelajaran diskusi. Menurut Sagala, bahwa diskusi terdiri dari berbagai jenis, antara lain A. Diskusi kelompok besar, sering disebut sebagai whole group discussion. Diskusi kelompok besar dilakukan oleh semua anggota kelas menjadi satu kelompok. Mekanisme diskusi kelompok besar adalah 1. Pemimpin diskusi adalah guru atau siswa yang dianggap cakap. Kedua, peran guru adalah membimbing jalannya diskusi dengan cara mengajukan topik permasalahan, memotivasi siswa untuk mengajukan pendapat, membangkitkan perhatian siswa terhadap topik masalah. 3. Peran siswa adalah menyampaikan pendapat secara bergantian. 4. Peran pemimpin diskusi adalah menumbuhkan keberanian siswa untuk berpendapat, mengatur distribusi pembicaraan agar siswa tertentu tidak terlalu mendominasi diskusi. B. Diskusi kelompok kecil. Nama lain dari diskusi kelompok kecil adalah bus group discussion.
Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Mekanisme diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut. 1. Tempat diskusi diatur sedemikian rupa agar sekelompok dapat berhadapan muka dan dapat bertukar pikiran dengan mudah. Kedua, diskusi dilakukan di tengah dan di akhir pelajaran karena bertujuan untuk mempermudah pemahaman materi ajar yang telah dijelaskan guru. 3. Peran guru adalah mengajukan permasalahan yang berhubungan dengan materi ajar, membimbing diskusi kelompok kecil dengan berkeliling ke semua kelompok, membantu setiap kelompok jika mengalami kesulitan. 4. Peran siswa adalah mengutarakan pendapatnya terkait dengan topik permasalahan yang diberikan guru, membandingkan persepsi dengan anggota kelompok lainnya, mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi untuk didiskusikan kembali secara klasikal. C. Diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi yang dilakukan oleh ahli di bidang yang berbeda secara berkelompok dengan peserta yang banyak, akan tetapi tidak memungkinkan partisipasi secara menyeluruh, sehingga hanya diwakilkan oleh beberapa peserta yang terpilih. Adapun mekanisme diskusi panel adalah sebagai berikut. 1. Peran perwakilan yang terpilih adalah menyampaikan hasil dari beberapa sudut pandang yang telah didiskusikan dengan anggota kelompok terkait topik yang ditentukan. 2. Syarat menjadi perwakilan yang terpilih adalah memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian di bidangnya. 3. Diskusi panel bisa dihadiri audiens secara langsung atau tidak langsung melalui TV, radio, dan sebagainya. D. Brainstorming group. Diskusi ini dilakukan oleh siswa secara berkelompok dengan mengutarakan pendapatnya terkait dengan topik bahasan yang diajukan guru. Setiap anggota kelompok wajib mengeluarkan pendapatnya atau menyumbangkan ide-ide baru. Hasil diskusi dicatat dalam laporan diskusi tanpa harus dinilai segera oleh guru. Tujuan diskusi ini adalah agar siswa dapat menghargai pendapat orang lain dan melatih kepercayaan diri dalam mengutarakan ide-ide yang ditemukannya. E. Informal debate. Mekanisme diskusi ini adalah kelas dibagi menjadi 2 kelompok yang sama besar untuk mendiskusikan topik yang akan diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan. Bahan yang cocok untuk diskusi informal debate adalah topik yang bersifat problematis atau membutuhkan penyelesaian, bukan yang bersifat materi faktual. F. Colloquium. Guru menghadirkan informasi sebagai sumber informasi terkait materi ajar yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Peran siswa adalah mengajukan pertanyaan dengan menginterview informan tersebut. G. Simposium. Guru dapat menunjuk beberapa siswa yang dianggap cakep untuk berdiskusi membahas tentang materi tertentu. Kemudian membacakan hasil diskusi di depan kelas secara singkat 5-20 menit. Siswa yang lain memberikan sanggahan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa cakap tersebut. Hasil diskusi terdiri dari bahasan dan sanggahan itu kemudian dirumuskan oleh panitia perumus sebagai hasil dari simposium. Materi kedua pada pertemuan ini adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Adapun contoh taktik pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi adalah guru mata pelajaran ekonomi kelas 10 dan guru mata pelajaran ekonomi kelas 12 sama-sama menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi ajar. Meskipun menggunakan metode yang sama, akan tetapi mereka menggunakan taktik pembelajaran yang berbeda dalam menyampaikan materi. Guru mata pelajaran ekonomi kelas 10 mengajar dengan metode ceramah dan menggunakan taktik diselingi dengan candaan atau humor agar siswa tidak mudah bosan ketika mendengarkan guru.
Sedangkan guru mata pelajaran ekonomi kelas 12 mengajar menggunakan metode ceramah dengan taktik menggunakan media pembelajaran yang menarik. Taktik pembelajaran berhubungan erat dengan gaya mengajar seorang guru. Gaya mengajar merupakan bentuk penampilan guru saat mengajar, meliputi gaya yang bersifat kurikuler atau disesuaikan dengan tujuan dan sifat pelajaran tertentu, dan gaya yang bersifat psikologis atau disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan kelas, dan evaluasi hasil belajar. Adapun macam-macam gaya mengajar menurut Ali terdiri dari 4 gaya, yaitu gaya mengajar klasik. Guru dalam mengajar menggunakan gaya mengajar klasik ini berusaha untuk menyampaikan dan memelihara nilai-nilai generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Isi penjelasan guru bersifat objektif, jelas, dan sistematologis. Kelemahan gaya mengajar ini adalah mengabaikan minat siswa, sehingga peran guru mendominasi dan siswa hanya pasif mendengarkan. Gaya mengajar teknologis. Gaya mengajar teknologis dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan perangkat atau media, pengarah, atau fasilitator dalam pembelajaran. Guru menggunakan teknologi terkini dalam mengajar. Misal, penggunaan media pembelajaran, video pembelajaran, media internet, dan sebagainya. Tujuan gaya mengajar ini adalah pencapaian kompetensi siswa secara individual. Berikutnya, gaya mengajar personalisasi. Gaya mengajar personalisasi didasarkan pada psikologi siswa yang terdiri dari minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Peran siswa lebih mendominasi dibandingkan guru. Guru hanya berperan untuk menuntun siswa mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman belajar. Kemudian gaya mengajar interaksional. Peran guru dan siswa dalam gaya mengajar interaksional sama-sama dominan. Guru dan siswa saling bergantung dan menimbulkan dialog antar siswa melalui hubungan dialogis. Isi pelajaran berhubungan dengan sosiokultural yang bersifat kontemporer. Sedangkan menurut Watini menjelaskan bahwa gaya mengajar guru dibagi menjadi 3 gaya, yaitu pertama, gaya mengajar otoriter, yaitu guru tidak memberikan kebebasan siswa untuk berkreasi atau berkreativitas selama proses pembelajaran. Gaya mengajar demokrasi, yaitu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk beraktivitas dan berkreasi, tetapi guru masih membimbing dan mengarahkan siswa. Selanjutnya, gaya mengajar bebas, yaitu guru memberikan kebebasan mutlak kepada siswa untuk berkreasi atau berkreativitas tanpa memberikan arahan kepada siswa. Baik, sahabat ujar. Tadi sudah saya paparkan materi terkait dengan teknik dan taktik pembelajaran. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Menurut teman-teman semua, taktik pembelajaran seperti apakah yang dapat meningkatkan minat maupun motivasi siswa dalam belajar? Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif.
Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Jenis-jenis teknik pembelajaran ditentukan oleh jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru. Maka dari itu, hal yang penting untuk ditentukan terlebih dahulu adalah metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Baru kemudian menentukan teknik pembelajarannya. Selanjutnya, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik, karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Fani Ardatasya, undur diri. Tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.